Ya, mohon maaf jaringan agak tersendat di sini. Jadi saya harus berpindah-pindah tempat, naik lagi ke lantai yang lebih atas. Baik, saya mencoba untuk mengupas beberapa hal antara menjadi presenter ataupun moderator secara daring atau dalam jaringan dan secara laring atau luar jaringan. Secara daring maupun laring, keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi ada juga perbedaannya. Misalnya secara daring, seorang moderator, presenter, atau MC itu harus menguasai secara teknis fitur yang digunakan. Misalnya di saat tampil ini sangat mudah untuk menggunakannya dibandingkan dengan aplikasi yang lain begitu ya. Nah itu pun harus diketahui oleh seorang calon moderator ataupun calon presenter. Sementara untuk laring atau luar jaringan mungkin tidak terlalu harus menguasai penguasaan teknik terhadap aplikasi karena biasanya mereka menggunakan mikrofon dengan sangat sederhana, hanya on off saja ya. Sekarang kalau menggunakan fitur secara daring, maka ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan atau dikuasai oleh seorang moderator atau seorang presenter ya, ataupun seorang pembawa acara. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yaitu satu, fungsi mengatur waktu, mengatur alur pembicaraan, kemudian juga mengatur pertanyaan, itu fungsi utama adalah seorang presenter. Kemudian juga fungsi sosialisasi bahwa event apapun yang diselenggarakan tentunya ini ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Di dalamnya fungsi sosialisasi itu terdapat pertanyaan what, mengapa, kemudian apa, kemudian bagaimana, seperti itu ya, dan kemudian siapakah yang terlibat di dalamnya. Ini terjadi traffic communication di dalam fungsi sosialisasi. Kemudian fungsi lainnya adalah fungsi solusi, bahwa sebuah event itu memiliki fungsi solusi, sehingga pertanyaannya adalah how, bagaimana memecahkan solusi tersebut dengan dihadirkannya beberapa narasumber begitu ataupun presenter ya. Kemudian juga selain memiliki 3 fungsi tadi, di dalam daring atau dalam jaringan atau online, itu memiliki fungsi art atau fungsi seni. Fungsi seni itu adalah antara lain suara, kemudian juga penampilan atau dress code, dan satu sisi lainnya yang sering kali dilupakan adalah sesi foto ya, karena yang ditampilkan di dalam online itu berupa face atau wajah, kemudian juga suara. Kadang-kadang dress code tidak diperhatikan, tetapi kita memaklumi bahwa keterbatasan layar mungkin hanya bagian atas saja yang bisa di close up begitu ya. Jadi di sini harus diperhatikan juga fungsi suara yang memadai. Suara itu harus jelas, kemudian juga artikulasi, kemudian juga faring gitu ya, itu sengau gitu. Kalau dalam bahasa Inggris harus jelas, kalau dalam bahasa Prancis tentunya berbeda, dalam bahasa Inggris Amerika juga tentu berbeda. Dalam bahasa Indonesia juga tentu berbeda. Tetapi kestabilan suara itu harus tetap. Dimanapun Anda berada, seorang presenter itu harus tetap suaranya. Dia memiliki suara yang khas, sehingga tanpa melihat wajah pun dia akan tetap dikenal. Gitu. Itu salah satu art atau seni dari suara. Tekniknya bisa berlatih, sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di web Bisa Tampil ini. Kemudian yang belum pernah saya sampaikan bahwa fungsi foto wajah, face. Kita harus mengetahui bentuk wajah kita. Wajah kita kalau bentuk wajahnya lebar, kening luas, misalnya pipi menonjol, itu jangan pernah untuk terlalu dekat dengan kamera. Jauhkan sedikit agar nampak langsing. Begitu. Kemudian juga cara menggunakan topi, kerudung, atau hiasan lainnya itu juga disesuaikan, dan silakan dibaca untuk mode-mode seperti ini biasanya perempuan. Kalau laki-laki bisa dengan menggunakan cara sisiran rambut yang lebih sesuai dengan bentuk wajah. Selain menggunakan ornamen atau menggunakan aksesoris di dalam foto, juga cara penggunaan trik kamera. Apakah kamera kita lebih baik dari samping, atau dari depan, atau dari samping kiri, atau samping kanan? Mana sisi yang paling baik? Itu adalah berdasarkan teori ya. Selain teori juga berdasarkan uji coba. Jadi sebelum kita menjadi presenter di dalam daring, maka kita harus mencoba dulu sesi foto yang paling baik itu dari sisi mana. Itu penting untuk seorang presenter agar setiap orang yang melihatnya tidak merasa bosan begitu ya. Kemudian juga selain itu dress code.
dress code mungkin pada saat event formal, maka kita menggunakan sebaiknya menggunakan warna gelap, begitu dengan lengkap dengan blazer, begitu ya, atau dengan vest yang di dalamnya menggunakan kemeja lagi seperti itu, atau juga menggunakan pakaian yang lebih terlihat bagian atasnya gitu. Ada kerah yang tinggi, seperti itu juga bagus untuk melaksanakan atau menjadi presenter di dalam acara daring. Ya, tetapi untuk siang hari kita bisa menggunakan warna-warna yang lebih soft atau lebih cerah, sehingga di kamera itu kelihatan lebih cerah dari malam hari begitu ya. Kemudian juga ada fungsi marketing ya. Fungsi marketing di dalam event-event tertentu, presenter juga merupakan orang yang akan memasarkan orang lain, siapakah orang ini, bagaimana dia prestasinya, seperti gitu ya. Kemudian juga memasarkan lokasi, tempat, kemudian fitur. Saya pada hari ini adalah mempromosikan bisa tampil yang sangat luar biasa, event-eventnya sangat banyak, hampir setiap hari diikutin seperti itu. Itu adalah salah satu bagian dari marketing seorang presenter ya. Kemudian juga marketing lainnya adalah marketing diri orang. Misalnya Mas Riza memperkenalkan saya tampilkan pada hari ini Ibu Neni, beliau adalah seorang ini, itu adalah marketing, fungsi daripada presenter atau moderator ya. Fungsi lainnya adalah yang berbeda dengan laring ya. Daring dengan laring bedanya adalah fungsi teknis, bahwa seorang moderator juga harus menguasai itu bagaimana mute, bagaimana unmute, bagaimana tampilan video supaya kelihatan begitu. Memang secara keseluruhan ini adalah fungsi host, tetapi karena moderator yang ada di lokasi area pembicaraan ini, maka itu adalah menjadi bagian dari fungsi moderator yang harus dikuasai adalah penguasaan teknis terhadap fitur gitu ya. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengatur lalu lintas agar tidak membosankan, baik itu pertanyaan, jok-jok ya, kemudian juga melibatkan semua peserta di dalam web ini adalah sebagai orang-orang penting di dalamnya. Jadi nanti Mas Riza bisa bertanya, bagaimana pendapat Anda? Atau Anda bisa juga membuat challenge gitu ya untuk semua peserta. Kegiatan pada hari ini akan tampil di YouTube, itu menyenangkan buat peserta. Atau Bapak Ibu narasumber, nanti Bapak Ibu akan lebih dikenal seperti itu ya. Jadi itu memberikan hope, memberikan harapan bagi seorang narasumber di dalam event-event seperti ini. Mas Riza, saya kira cukup untuk memberikan tambahan-tambahan karena itu sudah dibahas oleh presenter sebelumnya. Terima kasih kepada Bisa AI yang sudah mengundang saya untuk pada event ini. Saya izin karena ada event yang lain, jadi untuk pertanyaan mungkin bisa ditampung ya. Baik, terima kasih Mas Riza. Baik, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Neni.